Hooligans, kembali di podcast Sebelah Total bersama gue Pangeran Syahan. Sekarang kita akan membahas satu fans club di Indonesia, yaitu Indo Barca. Selamat datang untuk Bung Ares dan Bung Ferry. Ya, terima kasih. Kita kayak di TV-TV ya. Oke, Indo Barca. Mungkin bisa diceritain gimana sejarah singkatnya berdirinya, anggotanya berapa? Ya, mungkin Indo Barca belakangan ini memang mungkin highlightnya ini banget ya. Jadi sebenarnya sejarahnya kita tuh sebenarnya dari Manis. Dari Manis dulu. Itu tahun 2002. Jadi ada beberapa teman-teman yang terdahulu. Jadi mereka dari Jakarta, ada 3 kota tuh biasanya, Jakarta, Bandung, sama di Jogja. Ya, jadi mereka tergerak untuk kayak buat satu membahas apa-apa tentang Barca gitu loh. Terus mereka juga tergerak sebenarnya mau untuk wujudin itu dalam bentuk yang konkret, tapi mungkin terhalang dulu media sosialnya yang belum sekarang ya. Jadi 2002 terus baru mereka gagas kembali itu sekitar tahun 2008. Pada saat itu Barcelonanya lagi anjlok, terakhir rekad itu musim mereka terakhir anjlok, bahkan mesti kalah sama Madrid 4-1 itu saya juga. Jadi mereka kumpul lagi, mereka terus komitmen untuk gerakin lagi sampai pada tanggal 23 Mei 2009 itu pertama kalinya secara real Indo Barca diproklamin mereka. Jadi di hanggar itu, kebetulan saya juga ada waktu itu saat itu. 23 Mei 2009. Ya, betul. Itu sebelum atau sudah final Champions? Itu sebelum deh. Itu kalau nggak salah sebelum. Jadi ini kan kita kan mau juara minggu depan kita bikin iya. Nonton barengnya sih sebenarnya udah dari sebelum tanggal 23 udah aktif tuh. Saya ingat banget waktu di hanggar tuh kita nonton bareng cuma barangkali 7 orang kalau gitu. Lawan Madrid tuh kan ya. Iya, di saat itu malah justru kita menang 6-2 tuh. Iya. Jadi mulai saat itu terus sampai tanggal 23 itu baru resmi memang benar kira-kira seminggu atau beberapa hari sebelum final yang namanya United itu ya. Betul. Itu berarti dari tahun 2002 dari Milis ke 2009 berarti memang kegiatannya hanya online aja berarti. Online aja. Baru 2009 di online komunitas gitu. 2008 cuma belum istilahnya belum resminya. Nah, 29 itu jadi hari ulang tahunnya. 2009 tanggal 23 Mei itu jadi ulang tahunnya. Kalau sekarang ada berapa chapter di seluruh Indonesia? Chapternya itu yang resmi itu sekitar ada 52 di berapa kota? Jadi itu di 2 kota. Iya. Jadi kita di seluruh Indonesia. Iya, betul. Seluruh Indonesia dari Sabang sampai Jayapura. Merauke belum ada. Di Papua tuh baru di Jayapura. Maluku ada, lalu Kalimantan banyak kota. Kita nggak terlalu lihat, sistemnya nggak secara provinsi, jadi bisa karena takutnya terkendala jarak kan. Betul. Ya, antara Pontianak satu wilayah sama kota lain bisa aja beda chapter gitu. Kalau jumlah membernya sendiri semua ada berapa? Jumlah member terakhir saya lihat sekitar 2.500-an. Kan tadi disebutkan bahwa pada waktu terbentuk Indo Barca itu waktu Barcelona lagi anjlok-anjloknya gitu kan. Kan sekarang nih prestasinya walaupun kemarin selalu Madrid lagi tinggi gitu kan. Nah, itu ada pengaruh nggak sih sama antusiasme orang untuk join Indo Barca gitu? Pasti itu nggak bisa dipungkiri lagi ya. Seiring prestasi klubnya menanjak, pasti orang lain juga banyak yang suka. Saya sendiri ngambil analisa nggak cuma prestasi gitu. Barcelona punya satu identitas yang jelas, maksudnya yang beda cara bermainnya. Dia mau lawan siapa aja dia mesti pakai formasi menyerang, dan itu agak sedikit banyak menghibur. Ada kayak orang bilang suatu kehidupan entertain baru di sepak bola. Jadi banyak orang yang suka gitu. Itu benar-benar bikin banyak member kayak gitu. Jadi orang tertarik memang. Iya, betul. Itu nggak bisa disangkal. Terlepas dari prestasi apa enggak seperti itu. Iya. Kalau untuk non-bara sendiri itu di mana kalau di Barca? Yang di Jakarta. Untuk di Jakarta sendiri itu kita nobarnya di Resto Dekwek. Itu berada di daerah Panglima Polim.
di samping Universitas Interstudy. Dan kita nobarnya selalu setiap match. Kita itu Liga, Champion, Copa del Rey. Everyday. Setiap ada pertandingan nasional pasti ada mau nobar. weekend atau mau weekday pasti ada. Pasti. Mau jam 4 juga, selesainya jam 6 tetap kita menjalanin terus. Kalau kegiatan lain seperti main futsal bareng gitu ada olahraga bersama? Ya, kalau futsal bareng itu pasti setiap fans club kan pasti ada futsalnya. Kalau olahraga lain seperti basket, saya lihat sih fans club beberapa ada juga. Dan kita juga ada Indobarsa itu setiap hari Senin di ABC Senayan. Oh, okay. Terus kegiatan lainnya sepak bola, lapangan gede itu juga pasti ada. Dan wacananya kita mau ada badminton juga, karena kita mengacu kepada Barcelona sendiri Yang punya banyak cabang olahraga. Dia satu klub tapi banyak cabang olahraganya. Harusnya volley di sini lagi. Mungkin Barcelonanya malah nggak punya badminton. Itu. Mesti ikutin kita. Jadi kalau kegiatan nobar, futsal, setiap fans sih pasti ada. Tinggal ya kita tambahkan lah untuk menjaring lebih banyak member yang mungkin dia tidak suka bermain futsal, dia suka bermain basket. Nah, dia bisa bareng-bareng dengan fans Barca yang lain. Gitu. Kalau kegiatan lain Indobarsa yang mungkin agak sedikit luar bola, apakah ada? Ada banyak sekali ya kegiatan, terutama di chapter-chapter daerah tuh sangat giat banget tuh kegiatan di luar olahraga tuh ada sosial. Beberapa tempat bahkan udah ada jalin kerjasama sama beberapa pemerintah daerah gitu untuk bantu pemerintah daerahnya menyelesaikan beberapa problem di daerahnya. Kayak waktu itu mungkin pas lagi di Ambon itu saya udah sempat dengar cerita itu dan saksikan sendiri sebenarnya. Mereka tuh ada bersih-bersih kota. Itu tiap hari Jumat tuh ada bersih-bersih kota yang diikuti oleh beberapa elemen yang ada di kota. Nah, Indobarsa sendiri diundang ke situ. Satu-satunya fans club, satu-satunya dari komunitas sepak bola gitu, yang mau bantu pemerintah daerahnya. Jadi acara bersih-bersih kota itu mereka nyapu apa segala macam. Jadi bukan cuma nonton bola Iya, doang, tapi cuma nonton bola. juga ada bentuk partisipasi publiknya juga ada. Betul. Bersih-bersih kota. Oke, kalau bagaimana kalau yang di Jakarta ini kan tadi ada di beberapa kota untuk mengontrol daerah-daerah itu apakah ada semacam kayak kongres bersama atau kayak gathering nasional atau gimana? Ya, kita punya ada 2 kegiatan pertemuan senasional. Yang pertama yang mungkin yang bentuknya lebih ke pengurus itu Munas. Munas itu Musyawarah Nasional Indobarsa. Kita udah jalanin yang pertama kemarin di Bandung. Itu mencetuskan beberapa poin-poin kayak ADRT, revisi atau segala macam, terus peraturan-peraturan, apa yang kita melakukan program ke depannya, visi dan misi, memantapkan visi dan misi Indobarsa ke spread ke teman-teman di daerah-daerah yang baru-baru tuh. Nah, terus yang kedua bentuk pertemuannya gathering nasional. Jadi gathering nasional ini lebih sifatnya lebih fun lah. Anggota juga bisa ikut member. Gitu. Mungkin itu aja mungkin. Itu ya, jadi ada gathering nasional gitu yang diadakan tiap tahun atau 2 tahun sekali? Tiap tahun sih rencananya. Ya. Cuma nggak tentu juga sih. Rencananya memang tiap tahun, tapi mungkin lebih melihat kendala waktu dan ininya persiapannya. Kalau soal pengalaman, apa pengalaman yang paling terunik gitu yang selama Indobarsa berdiri? Mungkin ada yang, wah ini gue pengen banget kayak gini dari dulu, nggak bisa terwujud pas ada Indobarsa gitu. Dan kayak nggak terlupakan. Kalau bagi saya sendiri sih, saya gabung ke Indobarsa ini pertama ya pasti karena suka Barca dan juga untuk mengenal fans Barca yang lain. Yang pengalaman terus saya mungkin melihat teman-teman Indobarsa itu yang kreatif gitu. Ada satu teman yang dia dengan kreativitasnya dia membuat dua buah lagu. 2 buah lagu untuk Iya, bukan untuk Barcelona, bukan. Untuk Indobarsa. Barca-nya. Dan itu sering kita nyanyikan. Pada waktu nonton. Kayak kita nyanyi Indobarsa gitu. Iya. Karena Barca punya Barcelona, kita ada. Ya meskipun itu belum kita resmi jadi ini sih, tapi sering dinyanyi. Oke, kalau ada botol Liga yang ingin join ke Indobarsa bisa kontak kemana? Bisa kontak aja ke website kita di www.indobarsa.org. Terus bisa juga follow Twitternya Indobarcelona.
kayak gitu aja. Oke, jadi indobarsa.org dan @indobarsa. Oke, kita akan balik lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Indobarsa di segmen selanjutnya soal prospek Barcelona di La Liga dan Champions League musim ini yang mana.